Selamat malam. Untuk kamu yang baru mulai mengenal cinta, atau mungkin sudah lelah dikhianati cinta, gue Adam dari Frasa Hati akan menemani kamu hingga terlelap jauh ke dalam mimpi. Hari ini gue siaran sendirian aja, gak ditemani siapa-siapa. Tapi gue jamin bakal tetap seru dan ngena di hati kok. Sebelum kita masuk ke tema utama, gue mau ngasih tahu, buat kalian yang ngedengerin ini dari platform Spotify, gue minta supportnya dengan mengklik tombol follow ya. Dan untuk kalian yang ngedengerin ini dari platform YouTube, kalian juga bisa banget nih like, komen, dan subscribe, karena podcast ini akan gue rutinkan dari hari Sabtu dan Minggu jam 7 malam. Oke, pada malam hari ini, kita akan membahas soal cinta pertama. Sesuatu yang konon katanya sangat sulit sekali buat dilupain. Kalau kata orang bule nih, first love never dies. Sebenarnya ada banyak banget sih definisi dari cinta pertama. Karena setiap orang itu secara berbeda-beda mendefinisikan cintanya masing-masing. Ada yang menganggap ketika kalian sudah mulai suka atau tertarik dengan lawan jenis, itu sudah bisa dibilang cinta pertama. Tapi ada juga yang menganggap bahwasanya cinta pertama itu adalah pacar pertama, yang dengan kata lain gak cuma suka doang, tapi juga harus sayang. Dan masih banyak lagi karena setiap orang memaknai cinta pertamanya berbeda-beda. Sebenarnya gak salah sih, karena memang mengartikan cinta menurut pandangan masing-masing itu adalah hak semua insan. Tapi akan lebih baik jika kita juga punya pemikiran terbuka, yaitu dengan mendengarkan pandangan dari orang lain, atau belajar dari kisah cinta orang lain, supaya kita bisa semakin dewasa dalam menyikapi cinta yang cepat atau lambat akan datang juga. Sebenarnya menurut gue, daripada mendefinisikan cinta pertama itu sendiri, akan lebih baik jika kita melihat kembali apakah yang kita rasain itu bisa disebut cinta atau bukan? Nah, maka dari itu, gue udah siapin nih artikel dari Brilio.net buat kalian tentang 9 rasa yang selalu ada saat pertama kali kamu jatuh cinta. Kita mulai ya. Yang pertama, bahagia. Setiap cinta akan selalu membawa bahagia ke kita. Walaupun itu hanya di awal saja dan pada akhirnya kandas ya. Tetapi, cinta memang pasti pernah membuat kamu merasakan bahagia. Nah, tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya adalah kalian mulai senyum-senyum sendiri saat mikirin dia. Ayo, bener gak nih? Kayaknya bener lah ya. Yang kedua, selalu ingin ketemu dan ngobrol sama dia. Sebenarnya menurut gue ya, dalam cinta yang naif itu, ketemu aja udah cukup sih. Gak perlu harus ngobrol juga. Tapi ketika sudah datang kesempatannya buat bisa ngobrol sama dia, apalagi ini untuk yang pertama kali, gue jamin nih, kalian pasti gak bakal bisa tidur. Kalian bakal mikirin dia sepanjang malam. Selanjutnya, kangen. Sampai di satu titik nih, misal ketika udah liburan semester tiba, atau kayak sekarang kan lagi musimnya pandemi sehingga kita harus di rumah aja kan. Nah, dan kalian itu gak bisa ketemu lagi sama si dia. Nah, mulai tuh muncul rasa-rasa rindu yang semakin lama semakin menyiksa. Rasa ingin liburan ini supaya pengennya cepat berakhir aja. Karena kamu gak sabar lagi pengen ketemu dia. Ayo, pernah gak ngerasain hal yang sama kayak seperti yang gue bilang tadi? Selanjutnya katanya kita tuh bingung harus berbuat apa. Misal nih, sudah selesai masa pandeminya atau sudah selesai masa libur sekolahnya. Dan akhirnya kamu bisa ketemu lagi sama si dia.
Tapi ketika ngelihat dia, kamu bingung harus berbuat apa. Bahkan parahnya lagi kamu jadi salting gitu. Ayo ngaku siapa yang pernah. Yang kelima, lega. Di tengah semua kerumitan perasaan yang ada di hati dan otak kalian, menurut gue, kalian pasti akan ngerasa lega nih kalau misalnya suasana udah mulai bisa cair, ya kan? Ngobrol sama dia udah bisa cair, terus komunikasi sama dia sudah semakin rutin, ya gak sih? Itu kayak ada rasa-rasa, akhirnya gue bisa ngelewatin ini semua. Selanjutnya, takut dia tidak tertarik sama kamu. Ternyata suasana yang sudah cair aja gak cukup loh. Ada masanya dia menunjukkan sifat-sifat pasifnya yang sulit ditebak. Dan tentunya ini pasti membuat kalian itu bingung banget. Kira-kira dia kenapa ya? Apa dia lagi kesel sama aku? Atau sebenarnya dia gak suka sama aku? Dan semua pemikiran-pemikiran ini ada di kepala kalian, membuat kalian bingung, dan membuat kalian takut, dia tertarik gak ya sama aku? Selanjutnya yang pasti kalian alami juga yaitu galau. Sekarang nih, kalau dia terlihat dekat sama orang lain, kamu pasti galau lah. Takut dia lebih nyaman dengan orang lain daripada sama kamu. Takut ternyata mereka lebih cocok. Dan takut dia lebih memilih orang lain itu daripada kamu. Kegalauan-kegalauan ini pasti kamu rasain ketika kamu udah ngelihat dia deket sama orang lain. Selanjutnya dikit-dikit baper kalau lagi lihat updatean media sosialnya. Kalau menurut gue yang ini wajib sih. Udah hampir pasti di zaman sekarang ya. Kalau kita naksir sama si dia, kita pasti kepoin sosial medianya. Kayak Twitter, Instagram, Facebook mungkin, atau dan lainnya. Tapi ya, cuma bisa kepo doang. Dan keponya itu suka bikin baper-baper gitu. Dan kalian cuma bisa, mulai kode-kode lah sama doi. Atau doi yang masang statusnya agak kode-kode gitu. Terus kalian yang baper. Gimana. Terakhir nih. Penasaran si dia membalas perasaanmu atau tidak? Kalau menurut gue ya, kalau kalian cowok sih masih mending ya. Kalau penasaran, kalau rasa penasaran yang datang maksudnya, kalian masih bisa melakukan sesuatu, yaitu kayak mengutarakannya atau apalah. Tapi kalau kalian ini cewek yang terjebak di dalam stigma yang bahwasanya cowok duluan yang harus nembak, siap-siap aja. Perasaan yang kayak gini akan gentayangan lama banget di hati kalian dan pikiran kalian. Hari-hari kalian akan dipenuhi dengan tanda-tanda tanya akan dia. Setiap hari kalian hanya bisa ngasih kode-kode ke dia dan berharap pada akhirnya kode kalian akan disambut. Dan sampai pada akhirnya dia nembak kamu, atau akhirnya kalian sendiri yang lelah dengan perasaan kalian itu sendiri. Ayo dari 9 tadi, kira-kira nomor berapa sih yang kalian pernah rasain banget? Coba tolong tulis di kolom komentar ya. Atau kalian juga bisa kirim voice note ke channel ini. Oke, setelah ini kalian sudah tahu pasti dong siapa cinta pertama kalian. Boleh dong di-share pengalaman cerita cinta pertama kalian ke email adamsyaifulhilal@gmail.com. Biar nanti gue bisa bacain cerita cinta kalian di podcast-podcast gue selanjutnya. Yap, ini gue mau sharing dikit ya tentang pengalaman cinta pertama gue. Pertama kali gue ngerasain cinta itu pas zaman-zamannya SMP. Buat kalian yang udah pernah dengerin podcast gue sebelumnya, pasti paham. Kalau cinta pertama gue adalah orang yang sama dengan cinta dalam diam pertama gue.
Sosok cinta pertama gue tuh orangnya cantik, imut-imut gitu. Dan yang paling gue suka dari dia tuh suaranya gitu. Suaranya itu one in a million banget lah pokoknya. Kita bisa tahu, wah ini dia nih, hanya dengan kita dengar suaranya. Nah waktu itu kondisinya dia udah punya pacar. Nah jadi gue ngerasa ya udah, cuma suka-suka doang kan wajar ya, tanpa harus memikirkan ke depannya gimana. Sampai nih pada akhirnya kesempatan itu muncul. Dia putus sama cowoknya dan curhatnya ke gue dong. Semakin lama semakin deket, dan akhirnya singkat cerita kita pacaran lagi. Apa yang gue rasain? Tentu saja senang banget. Semacam dapat durian runtuh gitu. Kalau inget zaman-zaman itu tuh rasanya gak bisa lepas dari HP. Ke kamar mandi pun rasanya harus dibawa terus HP-nya. Padahal tuh, kalaupun masuk pesan dari dia, gue bakal tunggu-tunggu dulu buat balesnya. Gengsi dong, nanti kelihatan banget nungguin pesannya, ya kan? Terus dulu itu gue pubernya itu pas di zaman-zamannya Facebook tuh. Dan momen yang paling gue inget adalah, ini pasti relate banget sih sama kamu yang seumuran sama gue. Momen yang paling gue inget adalah merubah status relationship dari single ke in relationship with dia. Yo, enggak. Siapa dari kalian yang pernah ngalamin masa-masa itu? Ayo. Itu tuh rasanya tuh kayak jadi juara dunia gitu. Rasanya tuh kayak semua orang di dunia itu harus tahu kalau gue udah pacaran nih sama si doi. Ya, tapi namanya kisah cinta ya. Gak mungkin cuma ada bahagia, canda dan tawa aja. Tentu juga ada rasa sakit, tangis, dan sedih. Tapi gue gak akan bahas itu sekarang, melainkan nanti di podcast gue selanjutnya. Makanya kalian harus follow atau subscribe di podcast gue ini, supaya kalian gak penasaran nih dengan kelanjutan cerita gue. Oke, sebelum kita masuk ke babak akhir di podcast ini, gue udah ada puisi nih yang akan gue bacain buat kalian. Puisi ini diambil dari pobela.com yang berjudul Tentang Cinta. Hope you enjoy it. Sepanjang hari selalu terbayang, bayangmu terlintas dalam pikiranku. Entah mengapa, kamu seakan menjelma seperti hantu. Kini aku ingin menuliskan sepenggal puisi tentang cinta kepadamu beserta rindu. Aku malu. Bahkan sejuta syair indah tak mampu menggambarkan rasa ini terhadap dirimu. Jemariku seakan berhenti menulis ketika menemukan kata cinta. Lalu ku sambung dengan kata-kata indahnya tentang cinta yang aku miliki. Ingin ungkapkan aku menyayangimu. Cukup dengan bisikan perlahan, aku pun tahu tidak sanggup menahan cinta ini. Terkadang saat kau balas dengan nada manja, sambil tertunduk malu, kau berkata, aku juga mencintaimu. Setelah saat itu aku sadar, serta bersyukur kepada Sang Pencipta alam semesta. Mulai hari ini, aku memberi waktu untuk hati, agar belajar memaknai bahasa hatinya. Iya, siapa yang baper? Ayo. Baik, kita sudah masuk ke bagian akhir dari podcast ini. Jadi gimana bang menurut lo? Cinta pertama itu baik gak sih? Dan kita harus bersikap gimana kalau cinta pertama itu datang? Atau cinta pertama perlu diingat-ingat gak sih? Jadi gini, menurut gue ya, buat kalian yang masih remaja, percayalah, semua cinta itu baik. Asalkan tetap dalam koridor norma yang baik. Yang tidak baik adalah
jika kalian terus-terusan menyangkal rasa itu atau membawa cinta itu ke hal-hal yang tidak baik pula. Dan untuk kalian, yang harus kalian lakukan adalah terima saja. Terima saja ketika rasa itu mulai muncul. Kalian gak perlu takut tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Cukup nikmati saja momen-momen ini selagi kalian bisa. Dan tentunya tetap waspada juga ya. Karena masa remaja hanya terjadi sekali. Jangan sampai penyesalan akan hadir di kemudian hari. Lalu, buat kalian nih yang kini sudah beranjak dewasa, cerita cinta pertama akan selalu menarik untuk diingat. Sampai kalian tanpa sadar senyum-senyum sendiri mengingatnya. Maka dari itu, tidak ada salahnya untuk menikmati kisah-kisah kalian dengan secangkir kopi panas, seraya berdamai dengan masa lalu yang sudah berlalu. Percayalah, kalian yang sekarang adalah hasil dari masa-masa itu. Dan untuk menyesali sesuatu, tidak akan membawa kebaikan buat hidup kita. Tetapi berdamai dengan masa lalu akan membuat kita semakin dewasa. Oke, sekian dulu ya untuk podcast kita malam ini. Bagi kalian yang punya cerita cinta untuk dibagi, kalian bisa kirim ke email @adamsyaifulhilal@gmail.com. Jika cerita cinta kalian menarik, gue akan dengan senang hati ngebacain cerita cinta kalian. Dan untuk kalian yang mau nyeritain langsung cerita cinta kalian, kalian juga bisa ngirim rekaman audio kalian di email tersebut. Dan sertakan juga ya kontak kalian yang bisa dihubungi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe atau follow channel ini. Ya udah, cukup sekian ya. Jika ada salah-salah kata, gue mohon maaf. Gue berharap kalian bisa mengambil sesuatu yang positif dari podcast ini. Gue Adam dari Frasa Hati. Selamat malam.